dunia ini juga sama untuk berjuang terus mencari vaksin atau obat yang efektif gitu. Bapak Ibu, kalau saya bisa memberi informasi bahwa ASF itu kalau di dalam daging ataupun daging tanpa tulang itu bisa tahan sekitar 105 hari. Ini publikasi ilmiah ya. Jadi ASF itu bisa bertahan kalau daging yang kita biarkan saja, dia bisa tahan di situ 105 hari. Kemudian di dalam daging yang sudah diasinkan, daging asin, itu dia tahan sampai dengan 182 hari. Berarti setengah tahun bukan? Tahan dia 6 bulan. Kemudian dalam daging yang dimasak ya, minimum 30 derajat dalam temperatur 70 dia akan mati. Jadi kalau kita masak Bapak Ibu minimal 70 derajat setengah jam, dia mudah-mudahan mati. Jadi kalau masak kita ingin nggak tertular babi-babi kita, sisa-sisanya itu, maka masaklah dengan benar. Dipastikan bahwa tidak ada kontaminasi lagi, tapi pastikan bahwa kita nggak megang yang lain-lainnya kalau mau ngasih babi itu. Khusus yang kita masak itu saja yang sudah mendidih itu yang kita kasihkan. Mudah-mudahan tidak apa-apa gitu ya. Itu yang dikatakan parnabus tadi itu ya. Nah, parnabus itu kalau mau ngasih betul-betul dimasak betul-betul. Tapi jangan sampai kita wadahnya setelah udah dimasak mendidih dia, sayang ini masih ada sisanya sedikit dari plastik atau dari ember, kita masukkan lagi, kita kucek-kucek, tangan kita nggak kita cuci, kita ambil, kita kasihkan sama ternak kita, mudah-mudahan mati Bapak Ibu. Kenapa? Kena dia kontaminasi. Itu kalau ada virusnya, mudah-mudahan. Ini virus ini nggak main-main, nggak kenal toleransi gitu. Kalau tadi kita kan toleransi, ini nggak ada toleransi ya memang. Kemudian di dalam daging yang sudah kering, daging kering ya, daging kering itu misalkan apa? Ya daging dendeng ya, dendeng karena dikeringkan itu tahan sampai 300 hari. Nah, makanya pemerintah itu sudah melarang untuk di bandara-bandara siapapun yang membawa babi, olahan daging babi ataupun sejenisnya maka dilarang, ditinggalkan, dimusnahkan. Gitu. Kalau dari negara lain, jadi antisipasi pemerintah itu untuk menghentikan itu sudah cukup banyak sebenarnya untuk meminimalisir dari karantina, dari lalu lintas gitu ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi memang karena nggak ada obatnya, habislah kita. Ditambah lagi dengan kondisi kita beternak kan gitu ya. Dengan seperti itu. Gitu. Saya sangat miris sekali waktu saya ke dairy, saya ke membahas itu sangat miris sekali. Saya sedih juga melihat para peternak kita itu yang bahkan di Sadono ini Bapak Ibu, saya melihat babi bunting itu mati. Anaknya ada berapa di dalam itu? Saya yang buka Bapak Ibu. Ya, saya seorang dokter gitu. Jadi saya seorang Muslim ini Bapak Ibu. Tapi saya nggak mengenal kalau yang namanya babi. Ya itu memang tugas saya. Saya sedihnya, saya bedah itu. Anaknya ada berapa? Hampir 20. Saya hitung. Genggaman saya ini, lengan-lengan saya ini. Ya. Itu saya bedah itu, saya lihat, wih, anaknya, saya ambil memang sampelnya, cairannya, memang diperiksa, itu ASF. Ya. Itu persis sekali saya lihat di situ. Kenapa? Ada yang dia lahir prematur, dia sebelum mati itu langsung keluar anaknya, muncrat gitu. Setelah itu mati dia. Gitu. Jadi saya bedah, memang anaknya masih banyak sekali di dalam. Kemudian di daging asap ini dia tahan sebulan. Yang sudah diasap ini saja tahan sebulan. Ya. Kemudian di dalam frozen, dalam frozen tahu daging beku di frozen, di freezer gitu ya. Itu tahan Bapak Ibu berapa? 3 tahun. 3 tahun lebih. Jadi 1000 hari. 1000 hari itu berapa? 3 tahun lebih, ya kan? 360. 3 tahun lebih kurang Bapak Ibu. Kemudian di dalam kulkasin, kalau di kulkasin tahan berapa? 110 hari.
dimasukkan saja gitu. Nah, kemudian sampai dia dikontaminasi oleh feses, itu kontaminasi oleh ooknya babi kita, itu tahan dia di feses itu, di kotorannya itu setahun 11 hari. Ya. Makanya kita perlu hati-hati di sini. Nah, inilah ketahanan bandelnya virus ASF. Kalau virus yang lain, RRS sama kolera, yang selama ini menjadi hantunya penyakit babi, kita masih bisa antisipasi. Mati beberapa, misalkan 500, mungkin daerah situ saja. Tapi segera kita antisipasi melalui vaksin. Ada vaksinnya udah ditemukan dan sudah banyak dijual, walaupun harganya mahal kan gitu ya. Kita bisa masih selamat gitu. Tapi kalau ASF ini luar biasa. Angkat tangan kita kalau sudah kena, dipisahkan pun yang sakit dengan yang sehat, kita tidak menjamin, Bapak Ibu. Kita pun nggak tahu virus itu lengket di baju kita, di kaki kita, di alas kaki kita, di topi kita, di mana pun kita nggak tahu. Seperti kita COVID ini, makanya kita pakai masker. Kita nggak tahu di antara kita kena pakai jalur apa, salamankah, minumankah, dudunkah, kita nggak tahu. Tapi kita memang antisipasi kan gitu ya Bapak Ibu. Nah seperti inilah wabah kira-kira menakutkannya kalau dibandingkan seperti wabah COVID. Tapi kalau COVID sudah ada vaksinnya kan gitu ya. Nah ini belum ada gitu, dan sudah dirilis lagi bentuk atipikal, dan itu nggak ada vaksin dan obat yang efektif. Ini yang menjadi masalah. Nah kemudian virus itu kalau sudah ada di kandang kita, itu bisa dibunuh pakai desinfektan. Jadi kandang kita itu memang wajib bersih. Nah untuk membunuhnya itu pakai desinfektan khusus. Ada namanya sodium hipochlorite, ada namanya citric acid, dan amonium quaterner. Nah ini mungkin di sesi khusus kita bahas kalau Bapak Ibu ingin beternak. Kalau Bapak Ibu nanti teknologinya ada, kita kerjasama sama Dinas Peternakan Ketapang Provinsi, kita yang mengawasi kesehatan ternaknya, kita siaplah membantu gitu ya. Kemudian kalau di jaringan tadi, ya cukup ya dengan dimasak 70 derajat, paling lama 30 menit itu sudah mati. Tapi pastikan itu 70 derajat minimal, dan paling sedikit 30 menit ya. Kemudian pakai pH juga bisa. Kalau pH-nya skala rendah ya, atau skala pH basah, pH asam sekalian di bawah 4. Kalau pH yang asam di atas 11 akan mati, virus nggak akan mampu. Jadi Bapak Ibu, ini ya, di peta ini kalau saya tunjukkan ya, peta ini Bapak Ibu, itu negara Kenya. Ini di benua Afrika. ASF ini Bapak Ibu itu sudah ada di sana sejak tahun berapa? Sejak tahun kita belum dilahirkan. Sejak tahun peperangan masih sama Jepang tuh ya. Sebelumnya masih sama Belanda. Terus di tahun 45-43 ya diambil sama Jepang. Jadi tahun 1921 sebelum Sumpah Pemuda penyakit ini sudah ada. Sampai dengan sekarang. Dan dia terus ada di situ, menjadi endemis. Penyakit itu selalu ada di daerah Madagaskar namanya ya, sampai sub-Sahara sampai kepulauan Madagaskar. Jadi itu sumbernya. Jadi kalau itu betulnya diratakan ya, mudah-mudahan gitu. Tapi itu nggak bisa juga, sekarang sudah menyebar kemana-mana. Tapi itu kan cerita dulu tahun 1921. Kalau sekarang memang harus bagaimana para ahli itu menemukan vaksin sama obatnya. Karena kalau biosecurity itu benar-benar bisa dilakukan sama orang yang disiplin gitu. Disiplin menjaga kebersihan, menjaga lalu lintas gitu ya. Nah, itu kuncinya di sana. Kemudian pada tahun 2019 baru masuk ke Indonesia, itu diresmikan oleh OIE. Mereka mengakui Indonesia terjadi wabah. Tahun 2019 itu bulan Desember. Padahal sudah wabah tadi berapa Bang? Bulan September. Nah, kenapa? Pemerintah masih denyut jantungnya itu kencang. Ini ASF bukan, ini ASF bukan. Tapi dari Medan lapornya benar ASF.
tahu dari mana Medan? Divalidasi gitu. Tahu dari mana Medan? Loh, Medan itu sudah mengikuti uji profisiensi terus menerus sebelum terjadi wabah ASF ini. 5 tahun sebelumnya kita sudah mengikuti uji banding dengan Australia. Jadi kita sudah confident bahwa ini terjadi ASF gitu. Maka kita laporkan dan akhirnya wabah ini terus menerus mau tidak mau dideklar gitu. Sampai terjadi perusahaan kan. Nah kalau kita ketahui nih Bang, nah ini peta dunia ini yang merah ini itu negara China. Terus yang warna-warni ini ada warna merah, warna violet itu adalah benua Afrika. Indonesia ini sedikit titik itu sudah ada warna merahnya. Nah di sini tahun ini, Juli ke Desember Indonesia sudah merah. Artinya sudah turun ke Indonesia. Jadi mulai dari atas dia turun ke bawah. Nah pada tahun 2020 Januari 2020 Indonesia sudah merah tuh. Jadi benua Asia itu semuanya rata-rata Asia Pasifik sudah merah semuanya gitu, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia sekarang sudah endemis. Artinya endemis wabah itu ada di sini. Mau tidak mau kita harus belajar dengan keras, belajar disiplin. Mau tidak mau kita harus memerangi ASF bersama. Gitu. Ya. Mau tidak mau kita harus komitmen memerangi ASF bersama. Kalaupun abang-abang semuanya, bapak-bapak semuanya di sini, ibu-ibu semuanya di sini, seandainya pun dibantu sama pemerintah, yakin nggak bapak ibu pede? Nah, pertanyaan gitu. Yakin nggak bapak ibu pede untuk ternak itu selamat? Itu pertanyaan itu. Kalau lah seandainya, oke, misalkan ya, dikabulkan lah. Gitu. Mudah-mudahan pemerintah ya bang ya berbaik hati, semuanya mengabulkan permohonan kita, dikabulkan. Sekarang yang menjadi tanda tanya, mampu tidak kita mempertahankan ternak kita itu tidak terserang ASF? Seperti apa kita menjaganya? Teknologi apa yang harus kita lakukan? Nah ini menjadi perbincangan yang juga perlu kita pikirkan.